Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Alulu. Alulu, apa ini yang harus dibenahi dari internal BPOM itu sendiri? Mungkin ini ya, karena ini juga mungkin udah berlangsung agak lama ya, adanya apa cemaran dari ini ya, etilet glikol dan dietilet glikol ini, sehingga membuat apa peredaran cukup ini ya, masif mungkin ya, dari obat-obat yang sering dikonsumsi sama anak-anak, terutama obat sirup itu, sehingga ini perlu pengawasan yang lebih ketat ya dari BPOM sebagai badan yang emang mengawasi ya tugasnya ya, sehingga tidak ada lagi apa produk-produk yang memang mengandung ET dan EDL itu ya, sehingga nantinya apa konsumsi sirup-sirup obat itu buat anak-anak juga cukup aman ya, buat mereka konsumsi, sehingga tidak lagi menimbulkan apa efek-efek yang lain ya. Mungkin nanti ada efek bawaan dari ini sendiri, apa dari gagal ginjal sendiri itu ya. Mungkin ada langkah atau pencegahan yang dilakukan oleh BPOM sendiri, Alul? Ya, untuk sementara BPOM ini sendiri udah mengambil sejumlah langkah ya untuk bisa mengerem ini ya, adanya peredaran sirup obat ini yang mengandung senyawa-senyawa yang emang tidak berbahaya itu, seperti menarik ini ya 69 produk jenis obat ya dari produksi 3 perusahaan farmasi yang ada di Indonesia ya. Hal ini juga emang sudah juga dilakukan hingga ke daerah-daerah ya, di Bandar Lampung juga udah beberapa kali BPOM Bandar Lampung juga melakukan ini ya, inspeksi mendadak dan menarik ya produk-produk yang emang sudah dilarang oleh BPOM pusat ya. Gitu. Nah, ini kan yang semua mata tertuju untuk menyoroti BPOM sendiri ya, lalu. Nah, mungkin ini terakhir juga dari BPOM Bandar Lampung sendiri yang melarang masyarakat untuk membeli obat di warung seperti itu. Mungkin ini juga, apakah ini indikasi bahwa BPOM sendiri ini buang badan atau lepas tanggung jawab seperti itu, Alul? Ya, sebenarnya secara ini bisa dibilang buang badan juga ya, karena pengawasan obat itu kan emang hak mereka ya, ada wewenangnya dan ininya ada di tangan mereka ya, sehingga apapun bentuknya obat pun dijual dimanapun sebenarnya itu berarti harus udah lewat BPOM pengetahuan mereka ya, karena ada mereka juga yang mengeluarkan izin edarnya ya. Sementara ini mereka hanya merekomendasikan untuk di rumah-rumah obat ataupun apotik ya. Padahal ini juga secara dari sisi ekonomi, bahwa warung-warung itu juga di luar menjual ini apa sembako atau ini ya kebutuhan ini, menjual produk-produk obat juga itu sebagai salah satu untuk menopang perekonomian masyarakat ya, sehingga tidak bisa semena-mena lah istilahnya melarang bahwa warung untuk menjual ini ya, tidak dia menjual untuk obat-obatan itu. Apalagi di daerah yang yang notabene ya yang di pelosok ya, yang jauh dari apotik toko obat ya. Mungkin jangan, emang mereka juga harus apalagi membutuhkan juga kalau ada keluarga atau anak atau saudara yang sakit membutuhkan obat ya, mau nggak mau mereka juga harus membeli obat yang mungkin hanya tersedia di warung ya. Iya, betul. Obat-obat yang selama ini terjangkau di warung kan seperti obat batuk pilek, iya, mungkin betul. Lebih terjangkau di warung daripada kita harus jauh lebih ini ya, ke kota mungkin ya, kota kecamatan terdekat mungkin ya. Betul. Itu juga kan bisa memakan waktu. Betul. Nggak semua juga punya akses untuk ke sana yang pasti ya. Alulan. Kemudian untuk apalagi nih yang harus kita benahi dari BPOM sendiri tuh, selain tadi menarik obat, terus kemudian juga BPOM kemarin juga melarang menjual obat hanya di warung-warung. Nah, mungkin ada evaluasi apa lagi ya, mungkin evaluasinya mungkin ke ini ya, ke internal BPOM sendiri ya, karena mungkin selama ini pengawasannya agak longgar ya, sehingga untuk kedepannya kecolongan, sehingga ini ya ada senyawa yang emang tidak diperbolehkan tapi ternyata terkandung dalam obat sirup itu sendiri ya, sehingga kedepannya untuk lebih inten ya dalam pengawasan, baik ini izin edarnya maupun terutama kandungannya ya, terutama kandungan yang yang ada dalam obat sirup itu tersebut ya.
Mungkin selain dari BPOM ada pihak lain yang harus bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan persoalan gagal ginjal akut ini. Ya mungkin dari ini ya, Kementerian Kesehatan juga ya. Secara tidak ini kan mereka juga ikut bertanggung jawab ya harusnya ya, karena mereka juga satu ini ya, satu sektor ya, atau satu ini sama ruang lingkupnya hampir nggak ini ya sama BPOM ya. Hampir sama ya. Jadi hanya kan kalau untuk BPOM terfokus terfokus dari ininya, industri ininya mungkin ya, dari produk-produk obat ininya, betul, tapi obat dan makanan. Kementerian Kesehatan juga terkait dengan ini ya, apa penyakit izin juga mungkin ya ada di mereka juga, sehingga harusnya ada kolaborasi ya dengan pihak-pihak terkait sehingga kejadian seperti ini juga tidak terulang ya. Nah ini kan masyarakat juga menuntut agar BPOM ini mundur atau dibubarkan, seperti apa Lulu jika melihat hal itu? Kalau ini ya sebenarnya mundur nggak mundur itu sebenarnya BPOM itu harus tetap ada ya. Sebab dia juga sebagai badan pengawas juga, kita juga perlu pengawasan ya dengan apa yang beredar. Selain ini juga kan BPOM juga mengeluarkan izin edar, selain untuk farmasi juga ada produk-produk buat makanan dan minuman, ada kosmetik ya. Betul. Nah mungkin ini juga perlu aja lebih ini ya, lebih intensifkan apa ya tugas merekanya ya, sehingga apapun yang benar-benar menjadi ini mereka bisa mereka awasin dengan ketat ya. Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, kami masih akan kembali sesaat lagi. Di segmen berikutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos lainnya. Kami akan kembali sesaat lagi.